Torak itu dada, otomi itu dibuka, jadi dadanya dibuka. Jadi kalau dada itu bahasa Inggrisnya chest itu kalau bahasa Inggrisnya lainnya tuh selain dada juga peti. Jadi kita seperti buka peti, ini peti harta karun. Di manusia tuh punya peti harta karun, itu isinya paru-paru buat bernafas, karena tanpa bernafas paru-paru manusia tidak bisa hidup. Dan di dalam petinya itu ada jantung, ada pembuluh darah besar. Kita lakukan pembukaan di dada, jadi bukanya memang agak sulit karena di antara selaiga, torakotomi itu tidak memotong tulang satupun. Jadi kita di antara selaiga kita buka untuk kita tangani problem yang ada di dalam torak ini, karena torak itu sangat penting. Selain abdomen, kita sebut sangat penting karena di sana terdapat jantung yang untuk bagian memompa seluruh area darah, baik ke kepala, ke tangan, ke kaki. Jadi juga ada paru-paru juga, problem-problem di paru kita tangani dengan membuka kecil, mengintip di sana menggunakan kamera. Juga kita bisa lakukan tindakan secara minimal invasif. Untuk yang kemarin itu tindakan kita bukan problem suatu penyakit, tapi lebih ke keluhan. Di masa menyambut lebaran ini kadang orang sudah persiapan, selain menyiapkan makanan dan menyiapkan apapun juga menyiapkan penampilan, mungkin membeli penampilan, membeli baju, tarias dan lain-lain. Pasien kemarin kita mendapati bahwa tangannya selalu basah, baik tangan, ketiak, leher, bagian dada, wanita, ini pasien wanita, jadi terus bagian selangkangan bagian bawah juga basah, keringat terus. Kadang keringatnya tuh sampai tangannya basahnya netes-netes semua. Jadi untuk mungkin silaturahmi agak sulit, mungkin nggak pede, jadi selalu dilap-lapin gini. Dan namanya keringat memang kalau bercampur dengan bakteri akan menyebabkan bau. Jadi keringat seperti ini memang basah, orang pikirnya sedang habis cuci tangan. Orang mungkin kalau salaman dengan tangan basah pun juga agak jijik ya. Mungkin zaman dulu COVID dilarang bersentuhan, tapi sekarang sudah tidak ada COVID, semua beres, jadi sudah bisa kontak secara fisik. Pasien kita ini mengalami tangannya basah, sebenarnya itu memang apa yang harus kita lakukan? Pasien sendiri mencari informasi, jadi baik dari ChatGPT sampai ditembuskan ke TikTok segala, ke Instagram, akhirnya memang nemu. Dan untungnya pasien memang Gen Z ya, jadi tahu, lihat jurnal-jurnal yang dilakukan. Nah, secara inisiatif ke tempat kita, yang mengerjakan siapa? Yang menanganin torak. Jadi torak yang bagian kita, BTKV Dikim, dan dia sebenarnya sudah tahu apapun yang ada. Jadi kadang kita menghadapi pasien yang sangat hebat, jadi datang sudah membawa bekal dan kita ditanyain seperti ngetes saja, dites ini ya. Ya kita sudah paham seperti itu. Terus jadi kita menjelaskannya lebih enak karena problemnya ada di bagian saraf, bagian tulang belakang, dan bagian torak, bagian dada. Jadi vertebra torakal itu di bagian tulang belakang dada itu ada ganglion. Ganglionnya itu seperti saraf, benjol-benjol kecil yang mengurutkan saraf dari pusat tulang atlas ini ke bawah, itu mensarafi bagian simpatis, saraf simpatis. Jadi saraf ada dua, simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu untuk memacu dan parasimpatis itu untuk meredakan. Simpatisnya pada pasien ini terlalu aktif, jadi berkeringat, cemas dikit langsung netes-netes semua. Jadi kayak mungkin kalau netes terus lama-lama dehidrasi ya. Jadi ya memang ini sudah dianggap keluhan. Kalau bagi kita semua orang mungkin itu kan enggak penyakit, itu kan tanpa itu juga masih hidup. Tapi penampilan sangat penting untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi kita tangani dengan tindakan sebenarnya dengan minimal invasif bisa. Tapi di kami masih menggunakan cara yang tradisional karena dikaitkan dengan pembiayaan dari asuransi nasional. Kita lakukan pembukaan, tapi pembukaannya operasi sangat minimal, jadi hanya sekitar 3 cm. Kita masuk ke longgal dada, dibantu oleh dokter anestesi yang bagus di rumah sakit Kim ini. Jadi parunya yang satu dikempeskan yang bagian tindakan, jadi kita bisa lihat rongga dada secara luas dan kita bisa pilih-pilih pembuluh darah mana dan
bagian ganglion bagian saraf yang akan kita tangani. Jadi kita lakukan pemutusan pada ganglion torakal 3, 4, 5, selesai. Tindakan paling hanya 10 menit. Dari kulit sampai kulit tutup hanya 30 menit selesai. Efek sampingnya lebih ke arah tangan akan kering sekali nantinya setelah kita tindak. Tapi memang namanya simpatis itu saraf yang memang sudah dibawa dari lahir. Kadang itu keringatnya akan berpindah. Biasanya yang tangannya awalnya berkeringat, ini sudah tidak berkeringat, tapi jumlahnya, kuantitasnya itu akan berpindah. Mungkin bagian punggung atau bagian kepala. Jadi bagian kepala itu akan lebih basah, atau bagian perut yang akan lebih basah. Tapi setidaknya yang langsung berhubungan dengan orang lain itu akan merasakan hasilnya jadi lebih kering.